Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai dulu. Nah ini kedatangan TV LG ya, super slim dengan kerusakan LED indikator ini nyala, tapi untuk tampilan gambarnya tidak ada atau tidak bisa muncul untuk gambarnya. Cara awal untuk memperbaiki untuk TV LG ini ya, sekarang kita coba kita hidupkan dulu. Kita tekan tombol power ya. Nah itu nyala terus redup terus hilang ya, terus mati istilahnya untuk LED indikatornya. Sekarang kita bongkar dulu untuk casing belakangnya ya teman-teman ya, kita bongkar dulu. Nah ini ya untuk mesinnya. Langkah apa sih untuk memperbaiki untuk jenis TV LG ini ya? Sebelum kita memperbaiki untuk TV LG ini perlu diperhatikan teman-teman ya. Ini adalah bagian IC audionya, sedangkan ini adalah IC micromnya, ini adalah IC untuk audio juga, istilahnya untuk input IC audio ya, menggunakan LV116N. Langsung saja kita eksekusi untuk jenis kerusakan TV LG ini. Nah untuk flybacknya kita bongkar dulu untuk soket-soketnya ini. Kita bongkar dulu teman-teman ya. Setelah kita bongkar atau kita lepas untuk soket-soket tersebut ya, perlu diperhatikan untuk jenis flybacknya menggunakan 6174V strip 6006H ya, ini untuk flybacknya. Sedangkan untuk IC regulatornya menggunakan ini dia, KIA 78R09AP1 ya. Untuk IC regulatornya memakai 4 kaki ya, untuk jenis ini. Langsung saja, gimana sih cara untuk memperbaiki atau awal memperbaiki untuk jenis TV LG ini ya. LED indikator sempat nyala dan tidak bisa terus start, istilahnya tidak bisa hidup. Sebelum kita melanjutkan ya, ini adalah bagian primernya PSU, sedangkan ini adalah bagian sekundernya PSU. Kita cek dulu untuk di bawah mesinnya ya. Nah ini ya, ini adalah untuk IC micromnya tadi, sedangkan ini adalah untuk IC audionya. Ini adalah bagian sekunder atau bagian regulatornya di PSU ini bagian primernya PSU, sedangkan ini adalah bagian flybacknya atau bagian horizontalnya. Dan di sini tertera ada transistor horizontal, ini posisinya di sini ya. Langsung saja untuk perbaikan TV LG ya. Jadi untuk teman-teman pemula untuk memperbaiki TV jenis LG ini perlu kita perhatikan adalah tegangan di B plusnya. Dan sebelum kita cek untuk B plusnya, kita pasang dulu untuk soket bawaannya ya, posisinya di sini soket AC ya, atau soket listrik PLN. Sekarang coba kita hidupkan. Untuk probe hitam atau kabel probe hitam taruh di body tuner ini ya, untuk cara pengukuran B+. Sedangkan langkah berikutnya
Untuk prop merah taruh di elko 160 volt 220 mikro, posisinya di sini. Nah ini ya, biasanya ditandai dengan satu dioda dari trafo. Ini ada dioda terus ke elko ini. Sekarang kita coba tegangannya ada berapa volt di sana. Sebentar ya, kita cek di plusnya B+ di satu dioda ya. Sekarang kita lihat ada berapa volt di sana. Kita colokkan untuk kabel listriknya. Nah itu dia ya, ada 109 volt, terus kembali turun, terus ada lagi 109 volt, terus turun terus teman-teman ya. Nah ini turun untuk tegangannya, turun sampai menuju angka 0, nah itu ya, turun terus sampai menuju angka 0 ya. Sekarang kita cabut dulu. Mengapa kok sampai drop ya, sampai drop 00 volt? Kemungkinan ini masalahnya bisa mungkin masalahnya di flybacknya, bisa mungkin pengaruhnya di STR horizontal, maksudnya STR PSU ini ya, di primer PSU. Sebelum kita mengeksekusi untuk jenis power supply untuk TV LG ini, kita hilangkan dulu untuk muatan elko di sini ya. Biasanya ada masih tersimpan tegangannya. Nah itu ada ya, masih ada. Kita buang memakai bohlam 5 watt saja. Jadi harus benar-benar hilang dulu ya tegangan di elko sini. Nanti kalau ada tegangannya otomatis akan tersengat untuk Anda. Langkah berikutnya kita lepas. Berhubung tadi kan tegangannya kan sampai 00 volt ya, kita open atau kita lepas di R ini ya. Ini ada elko ya, ini elko, ini lilitan menuju resistor, umumnya memakai 2,2 ohm. Dia menuju ke flyback sini ya, ke kaki B+ flyback. Sekarang kita open di sini. Nah ini ya, kita open di sini dulu untuk R fuse-nya. Kemungkinan flybacknya atau transistor horizontalnya yang bermasalah. Kita coba, kita open. Nah ini ya, sudah kita open. Sekarang tinggal kita cek lagi, sekalian kita pasang bohlam 100 watt di elko 220 mikro 160 volt ya, di sini di kaki elko plus dan minusnya. Kita solder dulu. Ini dia sudah saya solder ya, untuk bohlamnya 100 watt. Sekarang kita coba, kita hidupkan lagi, apakah ikutan drop. Sekalian kita cek tegangan di sini ya, di plus ya. Kita hidupkan. Nah itu dia, hidup ya. Ada tegangan 112 volt dan turun sebentar 85 volt, dan tidak mau turun teman-teman ya, masih di 85 volt tegangannya. Sekalian kita kasih bohlam 100 watt. Sekarang kita cabut dulu. Langkah apa sih untuk memperbaiki setelah kita kasih bohlam ini kok dia tegangannya tidak drop?
maksudnya hanya drop sekitar 15 volt ya. Sekarang kita open dulu untuk bolanya ini ya, dan kita sambung lagi di sini ya untuk R yang kita lepas tadi. Langkah berikutnya kita open key 16 ya. Ini ada key 16 ya, posisinya di sini. Key 16 adalah untuk istilahnya transfer logic, dia menswitch menuju ke pin abnormal di IC Micom ini. Sekarang kita open dulu untuk key 16 nya ini. Nah, ini dia untuk key 16 nya sudah saya open ya, posisinya di sini. Sekalian kita open ada dua transfer ini di key 801 ya, posisinya di sini ya. Key 801 sama key 813 ya, kita open sekalian ini. Untuk key-nya sudah saya open ya. Setelah kita open, kita cek lagi untuk B plus-nya. Kita cek lagi untuk B plus-nya. Nah, posisinya di sini. Apakah tegangannya turun apa enggak? Nah, itu dia ada 112 volt. Ada 112 volt. Terus turun-turun ya. Setelah kita tombol switch-nya ini, switch CH plus, kita tekan, dia turun-turun tegangannya. Dan di kaki B plus-nya juga ikutan turun ya. Di sini. Yaitu 4,5 volt. Gimana sih cara untuk mengatasi ini ya teman-teman ya? Setelah kita open untuk ketiga transfer ini dan kita pasang untuk kedua, maksudnya untuk R ini masih drop ya. Sedangkan tadinya saya kasih bolan 100 watt tidak drop tegangannya, hanya drop 15 volt. Sekarang kita cek untuk transfer horizontalnya. Barangkali transfer horizontal yang bermasalah. Di sini ya. Ini adalah untuk transfer horizontalnya. Untuk transistor horizontalnya kita cek dulu di sana. Dan cara pengukurannya pakai avo manual saja ya. Posisikan dikali 1. Kita cek untuk probe hitam taruh di kolektor ya, di sini di kaki flipback ya, posisinya di sini ya. Kita cek di sini. Kalau jarum gerak otomatis untuk transistornya short ya. Kalau jarum gerak, kalau nggak gerak otomatis masih normal. Ya, di sini jarum tidak gerak, dan untuk kolektor gerak ya. Otomatis untuk transistor horizontalnya normal. Jadi kerusakannya di mana? Sekarang kita coba kita cek lagi untuk tegangan di IC vertikalnya di sini ya. Berhubung dia menggunakan tegangan single 0 sampai 26 volt, beda sama yang simetrik. Kalau simetrik plus 15 volt, 0 minus 15 volt. Sekarang kita cek tegangannya di sana. Sama ya, untuk probe hitam taruh di body tuner di sini. Kita cek tegangan di IC vertikalnya. Posisinya di sini ya, di pin 2 dan pin 6. Kita cek tegangannya dan kita colokkan untuk kabel listriknya.
Nah itu ya, hanya keluar 15 volt tegangannya di pin 2 dan pin 6 IC vertikalnya. Harusnya ini keluar 26 volt ya. Sekarang kita cek di bagian elko video, posisinya di sini. Nah, ini bagian heater, ini ground, sedangkan ini adalah untuk tegangan videonya. Kita cek di sana apakah ada tegangannya apa enggak di bagian video teman-teman ya. Kita hidupkan. Nah itu ya, ada 111 volt, 135 volt, terus turun. Nah ini kalau bisa dikasih elko, kita coba kasih elko ya di sini. Apakah sempat terus naik tegangannya di sini di videonya, dan kita coba lagi. Nah itu dia, hanya keluar 26 volt teman-teman ya. Di sini harusnya keluar 180 volt, kok keluar hanya 28 volt. Ini kemungkinan bisa mungkin pengaruhnya di flybacknya teman-teman ya, flybacknya yang kurang normal. Berhubung untuk ketiga transistor ini sudah saya lepas dan masih sama, sekarang kita coba kita open di pin 4 untuk IC regulatornya tersebut. Kita open dulu ya. Nah ini untuk pin 4 dari IC regulatornya sudah saya lepas. Sekarang kita cek lagi. Cek and recheck adalah penting teman-teman ya. Ini untuk mengeksekusi, istilahnya untuk mencari kerusakan di TV nya. Kita cek di sini dan kita hidupkan. Nah itu dia, B plusnya hanya terukur 23 volt ya, ngedrop sekali. Nah ini yang membuat bingung, transistor horizontalnya bagus, di kaki IC vertikal hanya terukur tadi ya, hanya terukur 15 volt, sedangkan di B plusnya setelah kita open ini hanya terukur 27 volt dan drop ya. Ini bisa mungkin kerusakannya feeling saya di flybacknya, karena drop semua tegangannya di video, di IC vertikal, juga di B plusnya ini. Untuk B plusnya sementara ini di bagian PSU nya ini kita anggap sudah normal dulu ya. Kita ganti dulu untuk flybacknya ini, barangkali flybacknya ini yang bermasalah. Nah ini ya, untuk flybacknya sudah saya ganti. Asli bawaannya adalah ini ya, bawaannya ini saya ganti dengan tipe yang sama atau seri yang sama. Sekarang tinggal kita cek dulu ya teman-teman ya, kita cek di tegangan B plusnya apakah berhasil apa enggak setelah pergantian flyback tersebut. Dan coba kita hidupkan ya. Untuk B plusnya posisinya di sini, dan untuk ketiga transistor ya masih saya buka. Untuk Q16 nya sama yang transistor yang bawah ini adalah IC switch ya, IC switch logic. Sekarang kita cek ya, kita cek apakah berhasil apa enggak setelah pergantian flyback tersebut. Nah itu dia, terukur 112 volt dan tidak drop ya, tidak drop sama sekali.
untuk penggantinya masih di sini ya, pengganti flipbacknya masih di 112 volt. Sepertinya sudah normal. Sekarang kita cek untuk tegangan di videonya, terukur 185 volt. Dan untuk TV LG ini ya, memang tadi ya, B plus ini kalau drop sampai 15 volt, jadi jangan dioprek dulu ya. Untuk di primer PSU ini kita cek di jalurnya sini ya, ini ada Airbus masuk ke B plus flipback sini. Sekarang kita cek untuk tampilannya, dan berhasil teman-teman ya, berhasil. Gitu aja teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.